Kalau saya sih memang tergantung kualitas ya. Kayak rotan ini dia ada bahasanya yang halus sama yang kasar. Ya, kalau yang kasar tuh dia agak lebih murah, kalau yang halus dia lebih bisa tinggi lagi kita Boleh jual dikasih harga. tunjuk nggak Bu Oh iya, contohnya? contohnya ya. Perbedaannya gitu Nabi. Rajinnya aja gitu yang kayak Itu memang saya yang request. request. Jadi dari ukurannya tergantung itu si peminatnya. Ya, kadang kan peminat, oh saya mau yang model begini dan kita lihat yang mana yang laris. Jadi itu yang kita utamakan. Sejauh ini punya saya sih lebih murah ya, paling murah ya sejauh ini. Oh ya. Ya. Enggak juga lama Pak, dia 2 hari kalau memang full panas itu dia bagus rotannya. Iya sudah kuat deh. Kalau dia enggak dijemur itu kan kadang mereka potong rotan tuh pas hari hujan ya enggak bisa jemur, dia merah rotannya. Jadi mereka jadikan hitam. Halo, welcome to podcast Too Much, studio penuh manfaat. Luar biasa, tim kita hari ini solid banget ya tepuk tangannya ya. Iya. Jadi Ninda masih dalam suasana Kubar ini ya teman-teman. Kita masih jalan-jalan di Kutai Barat begitu. Nah kalau misalkan sebelumnya kita ngobrolin tentang kasus-kasus yang agak serius begitu ya obrolannya. Kalau hari ini kita agak santai sedikit karena kita akan membahas cenderamata atau oleh-oleh khas dari Kutai Barat. Yaitu kita udah ketemu sama ibu yang hari ini cantik sekali, luar biasa. Boleh disapa dulu ibu teman-teman di rumah. Halo. Diperkenalkan namanya. Nama saya Magdalena Juwita. Juwita, panggilnya Ibu Juwita. Iya, begitu Ibu Juwita ya. aja ya. Oke, Ibu Juwita ini adalah pelaku usaha UMKM begitu Bu ya, yang berada di kawasan Kubar atau Kutai Barat. Jadi khusus untuk menjual cenderamata atau oleh-oleh khas dari Kutai Barat begitu. Nah, mungkin Ibu bisa diceritakan awal mulanya berdiri usaha Ibu ini mulai dari kapan? Mulainya dari 2013. 2013 Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang Ya. luar biasa, cukup lama ya. Lama, 10-an tahun. Lebih bisa ya. Oke Bu, dari sekian banyaknya mungkin nih ya oleh-oleh khas dari Kutai Barat, kenapa Ibu memilih cenderamata yang khas suku Dayak begitu ya? Iya. Ada tas anyaman begitu, terus ada tas anjat juga di belakang. Kenapa tuh Bu? Sebenarnya kalau ciri khas kita sini aslinya Tunjung Benua ini rotan. Nah, karena rotannya memang dia awet, makin lama dipakai dia makin awet. Makin awet. Ya, itulah pemilihannya. Dan lagi memang ciri khasnya kita dari dulu orang tua dulu memang anjat rotan. Begitu. Ya, dari anjat Kubar rotan. ini Bu Iya. ya. Oke. Dari Kubar, ya. Dari Kubar memang cenderamata khas suku Dayak begini Bu ya. Ya. Dari turun temurun Bu ya. Iya, turun temurun memang Anjat dari juga. ya anjat rotan. Oh begitu. Ya. Oke. Jadi Ibu memilih juga memang karena untuk melestarikan Ya, kerajinan tangan dari suku Dayak ini. Ya. Dan memang mayoritas dari Kubar sendiri juga kebanyakan suku Dayak begitu mayoritas Ya, Bu ya. mayoritasnya. Oke. Tapi selain cenderamata yang khas suku Dayak ini, selain itu adalah apalagi nggak sih Bu oleh-oleh khas dari Kubar? Kita di sini batik Kubar ada, batik, terus tas manik-manik ada, kita kulit kayu juga ada. Seperti yang ada di belakang Ya, itu. terus ya. kalau kain tenun doyo sama tenun badong kita ada tuh khas Kutai Barat. Oke, untuk sekarang nih Bu, untuk mengelola bisnis ini Ibu bersama siapa nih? Mungkin Ibu sendirian kah atau dibantu dengan keluarga yang lain? Kita sama keluarga. Keluarga. Ya, sama keluarga ngelolanya. Ya. Karyawan ada nggak sih Bu? Ada karyawan. Kalau khusus untuk di toko ini ada 1 karyawan ya. Cuman kalau untuk
nganyam rotan atau yang menjahit kita ada lagi lain ada lagi juga. ya. Jadi ibu produksi sendiri juga nih? Kalau kayak jahit yang modif-modif ini ada pengrajin yang khusus jahit ya. Oh, jadi ibu tinggal ambil ke pengrajin Ya, untuk ya, diperjualbelikan. ya. Saya gitu. istilahnya penampung lah. Ya. Distributor Ya. begitu ya. Oke. Nah, ini Bu, kalau misalkan kita ngomongin soal bisnis nih, Ya. kan kita sempat mengalami namanya pandemi Covid Ya. kemarin kan. Itu kan berdampak pada ekonomi luar biasa Ya. nih, Bu. Kalau untuk bisnis Bu Juwita sendiri, dampaknya seperti apa, Bu? Bisa diceritakan mungkin? Sangat parah sih. Sampai-sampai enggak ada pengunjung. Sama sekali. Sama gitu ya. sekali Selama itu. berapa lama, Bu? Mau hampir setahun itu. hampir Ya, setahun, ya. mau hampir setahun. Sama sekali tidak ada pengunjung dia. Tapi produksi tetap dilakukan? Enggak. Enggak ya, stop Enggak, dulu ya gitu stop ya? produksinya. Sama sekali oke. stop sudah. Jadi menjual barang yang sudah ready Ya, yang aja, ready aja, gitu ya. Oke. Terus gimana Bu cara melalui masa pandemi itu dalam dunia bisnis nih? Kayak apa ya? Kita buka tetap aja sih buka karena kan kita maksudnya fokusnya di sini kan usaha tetap aja buka ya kita kayak mana ya tetap promosi aja ke kita kan kirim-kirim juga barang kayak ke Samarinda, ke Balikpapan ya. Jadi ada aja biar enggak banyak orderan tuh tetap ada biar sedikit ya. Cuman ya enggak serame kayak sebelumnya gitu ya. Begitu ya. Jadi hampir setahunan betul-bener down banget Ya, ya, down, sangat down ya. Oke, kalau untuk kunjungan masyarakat luar Kubar nih ada banyak juga nggak sih Bu yang datang ke Kubar? Yang waktu pandemi, selama pandemi? enggak ada. Nggak ada Bu Ya, ya? enggak ada sama sekali. Oke, memang karena istilahnya ya kemarin kan memang tidak boleh kemana-mana Ya, juga ya. nggak ada harus sama stay di sekali, rumah, begitu. Oke, luar biasa berarti dampaknya memang secara global Ya. kan. Kalau persaingan Bu, Ya. ngomongin persaingan usaha tuh kan bisnis itu tuh pasti ada Pasti. persaingan begitu Ya. ya. Nah, kalau untuk Bu Juwita sendiri menghadapi persaingan dalam berbisnis itu seperti apa Bu? Kalau saya sih tidak terlalu berpengaruh ya, karena kayak saya ada pengrajinnya khusus, kasih barangnya ke saya kan. Jadi seandainya ada yang lain tuh juga belinya, jadi barang tuh otomatis tetap ada aja masuk ke saya. Jadi saya tidak terlalu terpengaruh biar ada orang dari luar, biasa kan mereka beli mahal kan. Tapi tetap ada aja masuk ke saya karena sudah ada pengrajinnya khusus kan. Ya. Jadi toko ibu memang punya ciri khas sendiri Ya, seperti itu ya, ya. makanya bisa memenangkan ibaratnya lah ya, memenangkan Ya. persaingan dalam dunia Ya. bisnis, punya ciri khas Ya. sendiri. Oke, kalau untuk penetapan harga nih Bu, nah itu ada strategi sendiri nggak sih Bu? Kalau saya sih memang tergantung kualitas ya. Kayak rotan ini dia ada bahasanya yang halus sama yang kasar. Ya kalau yang kasar tuh dia agak lebih murah, kalau yang halus dia lebih bisa tinggi lagi kita boleh jual dikasih harga. tunjuk nggak Bu Iya, contohnya? contohnya ya. Perbedaannya gitu, nah biar bisa lihat perbedaannya. Minta tolong, yang sebelah mana ini? Ya, sama yang di atas. Sama yang Paling di atas. Om, tolong. Iya, perlu ini frame enggak? Bukan yang atas. Yang mana yang atas? Yang di Paling atas. atas. Ya. Ya, Oh, lain. Ini coba. Ya, itu. Ya. Oke, oh ini perbedaan ya, Ya, kasar dan halus. kalau dia kasar dia rotannya lebih besar. Oh Ya. iya, dari ukurannya ukurannya. ya. Nah, kalau ini dia halus dia lebih kecil dan lagi kalau dia lihat dari jauh dia memang lebih bagus yang halus, dia lebih rapi dia kelihatan. Jadi beda kita jualnya. Motifnya pun bisa Ya, beragam-ragam ya, gitu, Bu, beragam, karena dia kecil-kecil. Ya, beragam size-nya. deh. Itu rotannya khusus atau gimana, Bu? Khusus dia. Ada rotannya khusus, enggak semua rotan bisa dipakai. Ya, rotan khusus dia memang. Oke, jadi perbedaan harganya nih range-nya berapa, Bu? Sampai 50.000 satu barang. perbedaan Iya. selisihnya Dia ya? lebih halus, lebih mahal. Oke. Ya. Kalau ini harganya berapa, Bu? Kalau Langsung ini aja kita tanya ya, harganya nih ya kan? ini 200, yang ini 150. Oh, Ya. iya, perbedaannya 50.000. Ya, lumayan 50.000 ya. Lebih halus, lebih mahal lagi dia. Ya. Kalau barang yang paling best seller di sini apa, Bu? Anjat selempang. Anjat selempang. Yang Seperti model apa? kayak gini. Oh, ini Ya. saya taruh dulu.
yang model seperti ini sudah paling reseller di sini. Oh, best seller ya. Ya. Ini berapa harganya, Bu? Ini 120 sudah pakai puring. Oh, dalamnya udah. Ya, sudah ada kain penutupnya ya. Cewek-cewek pasti suka ini. Ya. Ini lebih aman nih kalau kayak Cewek gini. Iya. Cowok juga bisa pakai. Iya, semua Bisa cewek-cowok ya. ini ya. Enggak, cuman kan modelnya yang kayak begini, ada begini kan biasanya cewek-cewek tuh lebih Enggak, iya. barang-barang juga Cewek-cewek. aman kan. Ya. karena bisa ditutup. Kalau ini paling itu. Tapi ini kuat aja, Bu ya talinya ya. Kuat, karena ini dia sebenarnya pakai 4 rotan, karena dia anyam bulat, jadinya Jadi dia lebih ya lebih kecil. kecil dia. Lebih Paling kecil. best seller. Ya, gitu ini ya. paling best seller. Dan di belakang sini juga teman-teman bisa lihat ya banyak Ya. yang lucu-lucu begitu. Ini ada yang Ya, itu ini modif sudah. clutch. Ya. Cocok tuh Buat undangan begitu ya. Cocok loh. modifikasi itu. Iya, sudah modif. Oh, ini sudah ada magnetnya Ya, lagi. ini dia pakai kulit asli dia. Oh, Ya. oh ada tali panjangnya. Ada. Boleh ditap-tap layarnya ya, guys. Ayo kakak. Pil dulu etalase nomor 1. Iya loh, bagus ya, Bu. Ya. Kayak gini pengerjaannya kira-kira berapa lama, Bu? Kalau ini kita bahannya dari tikar. Jadi tikar, ya jadi nanti dipotong, dia bikin polanya kita mau seperti apa. Baru dia dipotong. Oh, Ya. iya udah modern banget ini Ya. ya. Bisa jadi kayak handbag gitu atau mungkin kalau bisa mau pakai tali panjangnya bisa jadi selempang Ya. gitu. Kalau handbagnya begini aja ya. Undangan gitu kan. Iya kan? Tetap gaya tapi juga mengedepankan atau Teknik, melestarikan kesenian begitu Ya. ya Ibu ya. Tuh, kerajinan tangan handmade nih Bu ya. Ya, handmade itu. Tuh. Berapa harganya tadi nih Bu? Ini 950. 950.000. Ya. Karena kulit asli. Iya, karena kulit asli. Nah, daripada beli yang branded ya kan, mending yang begini tuh. Dan Ya. awet pasti, karena dia kulitnya kulit asli. Iya, Ya, kulit asli. Tuh macem-macem. Ada juga yang tergantung ukuran juga nggak sih Bu harganya? Iya, tergantung ukuran. Kalau yang ini yang lebih besar Itu 1.500.000. 1.500.000. Oke, boleh mungkin kakak. Oh iya coba mana? Sebentar. Ini yang manik ya. Kalau yang tadi kan Ya. yang rotan. Nah ini yang manik pegangannya udah besi. Mas itu. Manik emas ya, asli ya 24 karat ya. Iya udah bisa jadi ibu bupati kalau mau itu. Bisa digadai nggak? Oh luar biasa, ini ada tali panjangnya buat selempang ya Bu ya? Iya, buat selempang. Buka sini. Terus manik ini. Mbak. Iya, terus ini diracik apa ya? Dijahit? Gimana Enggak, sih? dirajut dia Dirajut pakai benang. Ini pakai tangan juga ngerjainnya Bu? Iya, pakai tangan juga. Satu-satu begitu ya? Satu-satu nyucuknya pakai itu. Mungkin di sini nggak ada yang pakai mesin. Nggak bakal sama berarti Ibu ya. ya? Iya, Nggak ada enggak, yang pakai mesin. enggak kan? ada apa. Nggak ada yang pakai Semua mesin. manual. Manual kan? Iya, manual semua. Nggak ada yang pakai Iya, mesin. berarti motifnya ini apakah bisa sama Bu? Bisa. Atau beda-beda? Oh bisa Oh, bisa ya? sama motifnya. Tergantung request begitu Ya, ya? Oh bisa ada sama. pernah nggak sih yang request gitu Bu? Saya pengen motifnya yang seperti ini begitu. Kalau manik belum sih, kalau rotan banyak. Oh Iya, kalau rotan oke. banyak. Kalau ini harganya berapa nih Bu kisaran harganya? Itu 200. 200.000 Ya, ya? 200.000. Luar biasa. Murah ya? Enggak loh, Iya. enggak seperti saya bayangkan nih. Ini saya pikir ini harganya mungkin di atas 300. Gitu ya. Ini harganya 200 loh Om. 200. Boleh buat oleh-oleh istri di Samarinda boleh juga, ya kan? Karena ini masih tangan kedua. Ini masih tangan kedua. Iya, jadi murah Kalau ya. udah di tangan Ya, kanan, iya. naik. Kita masih tangan kedua Nah, ya. jadi boleh nih buat teman-teman. Siapa tahu jalan-jalan ke Kubar kan mau cari oleh-oleh. langsung. Langsung ke tokonya Ibu Juwita Ya, ya. Nama tokonya apa Bu? Elin Souvenir. Elin Souvenir. Di jalan apa Ibu? Jalan Sultan Hasanuddin. Jalan Sultan Hasanuddin. Ada Instagramnya nggak sih Bu? Dah. Nggak ada ya? Ya. Oke. Nah, itu kayaknya ibu perlu tuh ke Instagram tuh. Mungkin Online, Media promosi Nah, begitu. tapi memang mungkin ada yang mengelola, Bu. Mungkin Ya, siapa? ya. Begitu ya. Ya. Oke. Boleh tuh nanti. Nah, untuk inovasi nih Bu. Sekarang kan kalau bisnis kan kalau tidak berinovasi kan gitu-gitu aja ya. Kita Ya. kan perkembangan zaman kan makin pesat apalagi teknologi nih kan Bu. Ya. Nah, untuk inovasi dari produk-produk Ibu sendiri tuh ada nggak sih setiap tahunnya perbaruan apa seperti itu atau bikin apa lagi yang baru gitu Bu? Kalau kayak saya sih lebih ke mempertahankan ciri khasnya aja. Ya, ciri khas aslinya ya. Kita lebih ke situ karena orang lebih cari yang memang ciri khasnya.
asli Dayak gitu. Ya. Salah satunya itu yaitu rotan sama manik gitu Bu. Ya, Rotan rotan dan sama manik ya. gitu ya. Tinggal ibu mungkin kreasi ibu aja. Ya, kan. kreasi Ya, kayak ini yang tadi begini ya, kan, yang kayak gitu. Modifikasi Ya. kolaborasi dari rotan dan kulit Ya. begitu. Oke, kalau misalkan kualitas produk sendiri nih Bu, Ibu memilih bahan bakunya tuh Ibu yang pilih sendiri kah atau memang mempercayakan semua kepada pengrajin? Kita percaya ke pengrajin, cuman kita memang ada sih maksudnya lebih ke mereka rotannya itu bersih dia. Ya kalau yang rotannya ada merah itu memang harga jualnya agak turun dia. Ya agak turun harga jualnya. Nah, tapi kalau menurut Ibu sendiri nih harga yang Ibu sudah tetapkan nih kayak untuk harga tas ini kan Ya. 200.000 begitu. Kalau untuk yang kombinasi sama kulit juga beda lagi harganya, begitu kan lebih mahal seperti itu karena tergantung memang bahannya kan. Ya. Menurut Ibu penetapan harganya itu sudah pas aja kah atau mungkin kira-kira di luar sana ada yang lebih murah lagi nih Bu? Sejauh ini punya saya sih lebih Paling murah murah. ya, Paling paling murah murah ya sejauh Paling ini. murah nih. Oh ya. Iya. Ini kalau di lain mungkin 300.000 ini. Iya. Di Samarinda tuh udah Benar. 300 lebih. Di Samarinda Iya. sudah 300 lebih. Ini loh, Di ini Citra. bahan. Citra Udah Niaga udah, ya. Udah Oke. komersil banget Bu. Iya. Iya. Oh, oke. Siapa tahu kita nanti sampai Samarinda kan hunting-hunting gitu kan, lihat Iya. harganya oh lebih Makanya mahal. saya kaget ibu bilang tadi, ini harga yang ini 50 Pak. Ada Iya. yang 200, Iya, ada yang kalau di motifnya Samarinda kecil. udah 300-an. Iya. Makanya. Cocok nih buat yang mau buka Iya, toko mau kan. buka usaha Iya. di Samarinda begitu kan Tapi bisa. kan ibunya juga nge-nyuplai ke Samarinda. Iya. kan? Iya, masukkan ke Citra. Nah, Ya, ke kebun di sini, sayur. guys. Iya. Kenapa di sini ya? Iya. Iya. Distributornya di sini nih. Iya. Ini di sini. Iya. Jadi kalau untuk strategi penetapan harganya udah pas aja Iya, gitu ya. iya. Karena Ibu juga nyuplai ke daerah. Iya. Kemana aja nih Bu selain Samarinda? Balikpapan, Balikpapan. ya ke Bontang, ke Malinau, kita masukkan ya. Berarti paling jauh Malina mungkin ya. Ya, Malinau. Sengata juga. Oh, sangat ya. Ya, Oke. situ. Bu, kalau misalkan media promosi nih, Ibu menggunakan apa aja atau mungkin cuman buka toko di jam operasional biasa atau mungkin ada cetak brosur seperti itu Atau ada dibagi-bagikan ke cabang orang-orang. Kita nggak ada sih buka toko aja. Buka toko Ya, Expo gitu. ya kalau expo ikut. Jadi kita kenal teman-teman yang itu kan dari expo. Jadi nah mereka kenal baru mereka pesan ke kita gitu aja. Kalau lewat segala HP nggak ada. Nggak ada Bu ya? Iya. Oh. Jadi Jadi ini Bu, ada semacam perkumpulan di komunitas Kubar ini, begitu ya? untuk Komunitas. misalnya Ada. UMKM gitu. Ada. Oh, gitu Kita ya. ikut itu Dekranasda. Jadi Dekranasda. itu ya. Oh, Jadi kemarin sama berarti Ibu siapa Bu ya kan? Bu Yayu. iya Ibu Yayu. Ya Ibu kita ya? bawa ya. Nah, Itunya Ibu Yayu. Jadi setiap ada kayak dahau, dahau kita namanya. dipanggil jualan di situ. Itu semua pengrajin. Kalau tantangan sendiri nih Bu untuk menjalankan bisnis nih, selain COVID tadi kan Ya. melalui pandemi kemarin yang sudah berlalu begitu. Nah, apalagi sih Bu tantangan yang sering Ibu hadapin dalam berbisnis? Sering sepi. Sering sepi gitu ya, walaupun Sepi tidak dalam orderan. keadaan pandemi nih ya. Iya, memang kadang ada bulannya, ada bulan itu kita sepi. Cuman setelah itu ya namanya jualan kan, kadang dia meledak pesanan, Iya. kadang dia sepi itu aja. Cuman Jadi namanya kita tergantung ya, dari bulan Bu ya. ya kita Momen apa jualan. biasanya, Bu? Iya, momen apa nih biasanya? Nggak nentu sih Pak, nggak nentu itu. Kadang kayak biasanya kalau lebaran tuh kan ramai pesanan. Tapi setelah ini 2 tahun ini kalau lebaran sepi. Nah setelah lebaran nanti baru meledak dia pesanannya. Kadang kayak gitu, nggak nentu dia. Jadi Ya. memang bisnis oleh-oleh ini tergantung dari
orang-orang yang datang gitu Ya. ya, orang-orang dari daerah lain yang datang ke Ya, Kubar begitu ya. Bu ya. Oke. Tapi untuk masyarakat Kubar sendiri mungkin ada yang beli nggak? Mereka banyak. Kayak barusan tadi kan sebelum Ya, kita mulai banyak. syuting itu masyarakat sekitar pasti Ya, kan? banyak mereka kalau pas mau ada keluar nanti mereka beli untuk oleh-oleh ya. Benar-benar. Banyak. Kalau strategi untuk mencari pelanggan baru tuh ada strategi khusus nggak sih Bu? Karena Ibu kan tidak menggunakan media sosial Ya. gitu. Promosinya cuman buka toko gitu kan, paling dari mulut ke mulut aja Ya. informasinya gitu. Kalau untuk mendapatkan customer yang baru nih ada strategi khusus nggak Bu? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada, cuman kita maksudnya karena harga kita mungkin lebih murah dari yang lain karena kita kan tangan kedua. Jadi orang banyak di sana lebih murah, di sana lebih murah gitu aja. Omong-omongan Dari dari Ya, mulut ke mulut ya. biasanya gitu media promosinya. Ya. Dan lumayan apa ya namanya ya, strategi Ibu dalam dari mulut ke mulut itu juga lumayan berefek begitu ya. Buktinya ada aja yang datang setiap hari begitu Bu ya. Iya. Oke, Tiap hari ada dalam aja. sebulan nih Bu, omsetnya kira-kira berapa nih Bu? Paling tinggi pernah Ibu capai? Paling tinggi 100 juta ada. 100 juta? Iya, ada. itu rame. Itu paling tinggi. Paling tinggi. Iya, itu ya. paling tinggi. Kalau paling bawah bikinlah 50 juta, itu udah paling bawah. Masa? Iya. Setengahnya ya? Iya. Luar biasa berarti. Bikin segitulah. Oke, ini juga ada baju begitu Bu ya? Ya, ini bajunya ciri khas Dayak Tunjung itu Kriong. Dia baju adat nih dia ada ciri khasnya siapa? Benua ada, Tunjung ada, Kenyah ada, Bahau ada dia. Ya dia masing-masing ciri khasnya. Range harganya Bu? Yang paling mahal itu punya Dayak Kenyah yang Pulmanik itu sampai 2 juta satu setel ya. Yang itu. Pria wanita maksudnya. Pria wanita Iya, ya? pria wanita ya. Untuk Sama dewasa, harganya ya? Untuk dewasa. untuk dewasa. Ya. Bu, kalau misalkan menjalani rutinitas seperti biasa nih kan Ibu kan pasti buka operasional toko jam berapa sih mulainya? Jam 8. Jam 8 sampai Ya. tutup jam 9 malam Ya. begitu. Ada jenuhnya nggak sih Bu? Kalau misalkan ada jenuhnya terus apa yang Ibu lakukan? Kalau sepi jenuh. Jenuh gitu ya. Terus apa yang kira-kira Ibu lakukan? Kayaknya tidur Bu, ya, tidur. Masak mungkin kan giling. Nah, gilingnya nih apa nih Bu untuk mengatasi kejenuhan itu? Sebenarnya kita kan juga itu kerja di toko nih ya. Pasang puring kayak gini tadi kan kita sendiri. Yang seperti ini tadi kan ini kita beli dari pengrajin nih masih kosongan. Jadi kita pasang sendiri ininya. Oke. Oh, dimodifikasi. Iya. Berarti. Ini kita Iya, pasang iya. sendiri dia. Pantesan, soalnya saya seringnya lihatnya tuh yang kayak begini aja Bu, Iya, nggak ada kosongan, puringnya ya. ini. Heeh. Jadi kita sambil ngerjakan ini juga di toko kan ya. Mengatasi kejenuhannya dengan cara bekerja juga Iya. ya Bu ya. Ngisi kegiatan. Iya. Pada ibu tidur kan. Iya. Iya. Emang kita. Kita kalau jenuh ngantuk tidur. Ya. Tidur. Ya, oke. Apalagi tadi ya? Lupa sampai mau nanya apa kan? Sebentar kita lihat nih. Oke, kalau misalkan menghadapi komplain nih Bu, pernah nggak sih ada yang komplain nih, datang komplain, Bu saya beli ini nih Bu, harganya segini, kenapa sampai rumah tiba-tiba barangnya berubah jadi kenapa begitu? Pernah nggak sih Bu? Nggak ada sih. Nggak pernah ya? Iya, nggak pernah. Jadi ya. nggak pernah dapat komplainan begitu Nggak ya? pernah ya. Oke, Nggak pernah jadi dapat selalu komplain. positif-positif aja ya? Kadang sih ada yang komplain kayak tas gini kan dia putus tapi masih lama makainya, memang lama pakainya. Ya. Itu kan tergantung orang Pemakaian Ya, benar. Maksudnya iya. kenapa komplain sudah lama dibeli? Enggak, mereka minta itu diganti talinya bisa. Oh, bisa. Bisa ganti bisa talinya ya. 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 Kena charge tambahan gitu nggak sih Bu? Iya. Ongkos tambahan ada ya? Ada Oke. ongkos tambahannya. Berapa biasanya Bu? Kalau cuma ganti tali 10.000 aja. 10.000. Ya, Murah aja, berarti. murah. Dan di sini juga bisa bayar pakai kris ya guys? Bisa. Bisa Bisa. tuh, di situ ada barcode-nya. Ada. Jadi secara cash bisa, mau non tunai pun bisa ya, Iya. canggih sudah di sini, aman jadi ya. Kalau mau pesan online bisa nggak sih Bu? Kita lebih ke itu ya, seandainya mereka tahu nomor HP saya ya. Oh Bu, saya pesan ini foto kan bisa kita kirimkan ya, ya lewat WhatsApp ya. WhatsApp gitu. Iya. Iya, Bu. Sembarang. Pernah nggak Bu dapat pengalaman Fake order. iya kayak
orderan bodong begitu, Nggak kayak pernah. palsu begitu. Nggak pernah ya. Soalnya kita lebih ke itu ya, orang pesan transfer duluan, baru kita kirimkan ya. Oh iya, Ya. aman tuh, aman banget Baru tuh. kita kirimkan Jadi, barang. artinya ibu COD harus- kan, ya, Om? itu Ya. bahaya di situ. Ya, Jadi sekarang ini kejahatan tuh loh. Iya. Ngeri juga. Waspadalah. Waspadalah, ya kan. Kalau misalkan Ibu mengelola kualitas dan kuantitas ini seperti apa, Bu, strateginya? kita lebih nekan ke pengrajin ya. Pengrajin, oke. Ya, lebih nekan ke pengrajin karena ya itu tadi dia memang ada pilihannya, yang kasar sama yang halus. Ya. Dan rotan pun pilihannya harus benar-benar bagus juga. Bu. Ya, dia benar-benar yang bagus tuh memang rotannya tua. Jadi dia lebih awet, enggak lembek dia. Oh, berarti dijemurnya lama. Enggak juga lama Pak. Dia 2 hari kalau memang full panas itu dia bagus rotannya. Sudah kuat. Iya sudah kuat deh. Kalau dia enggak dijemur itu kan kadang mereka potong rotan tuh pas hari hujan ya enggak bisa jemur, dia merah rotannya. Jadi mereka jadikan hitam, dibikin hitam kayak gini rotannya. Nih, jadi dibikin hitam dia. Ini direbus pakai itu daun kayu. Nanti habis direbus baru direndam di lumpur dia. Jadi dia hitamnya ini enggak bakalan luntur dia. Ya enggak. Dia alami ini. Ya, karena Ya. bahannya dari alami juga. Iya, dari alami juga dia. Bukan pewarna buatan. Bukan. Nah, kalau pakai wantek kan itu luntur. Iya, luntur dia. Kalau ini enggak ini. Ngeplaknya di punggung ya. Kalau tadi expo kan tadi Ibu bilang pernah ikut expo gitu ya. Nah, itu gimana Bu pengalamannya waktu ikut expo tuh? Tapi maksudnya pembelinya rame nggak? Rame nggak seperti di toko Tergantung biasa? tempat sih. Tergantung. benar. Iya, tergantung tempat. Berarti Ibu pernah ikut expo kemana aja? Ke Samarinda pernah, sejauh ini Samarinda sih. Terjauh sama Rinda ya berarti? Ya, terjauh Samarinda. Karena saya sih kalau kayak Dekranasda kan mereka lebih bawa ke pengrajinnya. Ya, untuk karena pengrajinnya kan demo mereka. Ya, kalau saya kan penampungnya aja. Jadi ya. Oh ya, bagaimana Bu peran pemerintah Ada nggak? dalam Dekranasda mendukung? khususnya ya. Iya, dalam mendukung usaha UMKM nih yang ada di Kutai Barat. Mereka sangat membantu sih karena mereka yang promosi sampai ke provinsi. Ya, sangat Ini membantu. tertarik banget nih, lucu soalnya ya kan, lucu Iya. nih dia. Jadi Sayang, ini ya, sayang. papkan dulu ya kan? Ini kode. Kode ya, kode. Coba kayak tengok Udah nih, langsung bagus loh barcode-nya ini. aja kirimin. Iya. Oke, jadi kalau untuk peran pemerintah juga luar biasa berarti Iya, mendukung iya, support mendukung juga ya. untuk, kegiatan UMKM gitu Iya. Bu, ya. Oke. Kegiatan di Dekranasda tadi ya. Iya, Dekranasda itu Dekranasda. apa aja sih Bu biasanya kalau untuk UMKM? Mereka memang fokus ke pengrajin langsung. Ya. Pembinaan khusus ke pengrajin. Jadi setiap ada pameran keluar, mereka bawa pengrajin itu sekalian promosi dia. Saya sambil Iya. demoin cara pakainya ya. Demoin. Lagi Bu, lanjut Bu. Saya sambil ini nih, sambil demoin. Oh, iya. Demoin cara pakai tasnya nih. Apalagi tadi Bu, selain ke pengrajin ya tadi ya, kegiatan Ya. di Dekranasda ya. Kalau untuk pelaku UMKM-nya tuh apa aja Bu biasanya kegiatannya? Kita sebenarnya mandiri sih kayak gini kan, pengrajin tuh mereka mandiri. Cuman nanti kalau ada kunjungan dari luar, jadi diadakan, dipanggil pengrajinnya untuk jualan gitu. Tuh, begini guys. Kalau penampakan penampakan kalau pakai ini panjang ya. Jadi begini. Gitu. Cocok kan? Cocok sama bajunya. Ih, cocok sama bajunya ya. Bungkus. Masuk ya. Bungkus ya. Pusing lah. Kombinasi warnanya bagus. Yayang Kenapa? telepon yayang kan bisa. Telepon Yayang gitu. Boleh gitu, atau bawanya begini aja kan cocok gitu. Macam-macam sih bentuknya ya Bu ya. Ya, Kalau macam-macam. ide-ide nih Bu, ide-ide model begitu. Emang dari Ibu yang request ke pengrajin kah atau dari pengrajinnya aja gitu? Itu saya yang request. Request, Jadi oh, dari oke. ukurannya tergantung itu sih peminatnya. Ya, kadang kan peminat, oh saya mau yang model begini dan kita lihat yang mana yang laris. Jadi itu yang kita utamakan.
Kalau misalkan customer sendiri pernah nggak sih Bu ada yang request custom gitu? Saya pengen dibuatin model tasnya seperti ini, terus motifnya seperti ini, gitu pernah nggak Bu? Ada? Ada. Ada kemarin dari Balikpapan pesan anjat mini segini aja. Oh iya. Iya. Ah. Buat anak-anak kali Untuk ya? enggak, untuk miniatur. Jadi nanti mereka masukkan di kaca. Oh. Ya. Nah itu harganya berapa? Iya harganya Bu. Itu harganya 50.000. Iya. Kasihan ya. Itu kan susah kalau kecil kan. Iya, susah itu, susah bikin pantatnya itu. Ya, Ini Kan kan bawahnya tuh ya. bawahnya gini nah, ini kan susah deh kalau Iya, kecil. benar. Susah kalau kecil. Rapat itu kan. Iya. Biasanya kan lebih kecil lebih mahal ya. Iya, ini lebih murah ya Bu ya. Nah, mungkin gini, ibu nggak tega masalahnya. Karena kecil Betul gitu betul ya. ya. Itu sering kita dapat orderan itu. Oh, tapi pengen nggak sih Bu produksi nanti nextnya untuk kedepannya pengen produksi yang kecil-kecil gitu untuk siapa tahu ada yang mau order juga gitu. Kita di sini lebih yang ke itu aja sih. Itu, Iya. itu kan kalau kecil tuh buat apa? Ibu tuh bingung. Iya. Ini kan. Iya, kalau untuk miniatur kan kita harus olah lagi kan. Ya, kita harus bikin lagi bingkainya di kaca dia. Nah, itu Ya. anjat tuh kan apa kayak anjat gini kan pasti bulat tuh. Iya. Ada kayak yang Bentuk seperti lain kayak gitu bentuk ya? yang misalnya agak lepeh begini buat HP Kayak gini. Oh, buat HP ada. Oh, ada buat handphone. Oh. Nih model begini. Ini. Iya. Ada. Iya. Ada. Iya, oke. Ada model tas juga nih tuh di atas. Mana Ya, tuh? itu tas Oh ransel. iya, Tas ini ini. tote bag. Ini Ini ya. buat Oh, ke mana pasar, ini biasa Kak? ke pasar ya. Iya. Ransel jadinya. Itu ransel. Kelihatan nggak di kamera nih? Enggak ya? Nggak. Nggak kelihatan ya. Tolong dong bisa. Oh, bisa say. Yang tampil dulu ya. Nah, ini ransel dia modelnya. Dan kuat juga nih talinya Bu ya. Ya, Kalau iya. misalkan copot bisa dipasang sendiri aja sih ini ya kan ya. Ini enggak copot sih, dia disambung gini aja, dimasukkan ke dalam. Enggak copot deh, nah. Oh Kuat, iya, Pak, tuh. pengunciannya seperti Ya. itu. Oke. Oh. Ini tuh ransel Bu ya. Ada nggak yang lebih kecil daripada ini size-nya? Enggak ada. Susah Soalnya kan dibikin. emang lagi musim Om untuk tas-tas yang kecil-kecil gitu kan cewek-cewek biasanya Oh. paling yang segini gitu-gitu loh Laptop cewek-cewek. cocok tuh. Hah? Laptop cocok. Laptop dan kuat bawahnya nih ya Bu ya? Iya, kuat. Itu enggak bakalan jebol sih. Rapat itu. Mm-mm. Iya. Rapat juga. Nah, kalau itu kira harga berapa? Iya Ini 200. 200.000. Iya, 200.000. Karena ini kerotannya yang halus ini tadi. Iya, itu rotan halus. Ini jadi model berbeda, harga sama. Iya, model Iya, beda harga model sama Bu. sama. Tapi pengrajinnya ini ada terus Bu, regenerasinya bagus aja ya? Iya, ada. Jadi misalnya kan Ibu udah dari 2000 berapa? 2013. Nah, dari Pengrajinnya 2013 kan udah berarti tua atau ada ada anaknya, muda-muda ada lagi? anaknya. Turun temurun seperti Turun itu. Bu. temurun dia, ada. Berarti Tetap ada. regenerasinya bagus Iya. aja. Iya, bagus saja. Tetap ada. Oke, siap. Tolong saya ini Berapa nih, ini Bu? yang Itu berapa selempang. pengrajin kayak di sini? Kalau di sini kita banyak sih pengrajinnya. Oh gitu. Iya banyak, ada beberapa banyak. 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 Kalau kayak di sini kita kan dehen khusus pengrajin rotan ya. Khusus pengrajin rotan itu mau hampir rata mereka bisa. Mereka di Eheng tuh pengrajin semua Bu ya? Iya, Rata-rata pengrajin ya? semua rata-rata. Pantas ya. Kalau Ya. untuk bahan bakunya bahan baku lokal kah Bu atau harus dikirim dari daerah tertentu? Enggak. Dari sini Iya, juga memang lokal punya, ya. iya. Luar ini paling banyak bahan itu rotan itu. Iya, Rotan ya, rotan. tanaman tanaman ya. Iya, tanaman dia. Produksi Tumbuh rotan. liar aja kan sebenarnya dia kan. Makanya ini anyaman ini ya kayak rotan sebenarnya. Iya. Taruh di sini. Kelepasan begitu. Nah, ini nih yang lumayan tadi ya 1.900 ya. Bestseller tuh. Bestseller ya Bu Iya, ya. bestseller. Di sebelah sana juga banyak masih teman-teman tuh harus lihat yang belum yang manik-manik lagi yang kita lihatkan tadi kan yang size kecil ya, agak kecil tadi ya. Iya. Kalau yang besar-besar nih buat ibu-ibu arisan biasanya Iya. kan. Ya, Cocok. tuh tatasan tuh. begitu tuh. Di atas itu juga masih banyak. Topi-topi juga banyak Bu ya. Iya, topi ada banyak. Cuman kita nggak bisa tampilkan di layar kamera begitu ya, Boleh, karena kita teman-teman ambil. harus Ini kesini nih. langsung. Keren nih. Ini keren. Mau coba nih. Ya, itu yang full manik. Full manik nih. Full manik dia berat ya. ah. Tuh. Oh, yang ini yang rotannya nih. Agak lumayan berat Iya, ya. berat. Kalau manik berat ah.
harganya Bu? Ini karena dia full manik 200, ini 150. 200.000. Iya. Di Citraan ada dapat nih. Aduh, Berapa berapa kira-kira? 500.000. Iya, 500-an. Hah? Juta itu. Jauh ya. Ini berapa lama Bu kira-kira pengerjaan Bu? Adalah 3 hari. 3 hari Ya, ya. 3 hari 3 hari satu. nonstop atau istirahat? Enggak juga sih nonstop, kok nonstop ya 1 hari. Kalau topik kayak gini dipakainya di acara-acara khusus kah? atau Iya. apa? Iya, biasanya, acara Bu. ada tertentu dia. Bisa ada. Iya, acara Berarti nggak ada. sembarang untuk dipakai topi itu ya? Iya, enggak. Enggak Oh, juga ya? kalau sehari-hari Iya. begitu berarti tidak diperuntukkan untuk sehari-hari Enggak, Bu, ya? enggak diperuntukkan sehari-hari. Acara apa biasanya Bu? Biasa kita kalau ini kan punya Dayak Kenyah ya. Itu untuk segala acara nikahan atau ada penyambutan tamu apa dia bisa ya. Itu Ibu tahu dari Kenyah tuh dari mana ya? Iya, dari motifnya kah dari Bukan, apa? Bu? memang kalau Model, manik model. kalau manik ini memang ciri khas Kenyah sama Bahau, kerajinannya. Kerajinan ya. Ya, kerajinan itu Kenyah sama Bahau kalau manik. Tapi kalau untuk motifnya sama. Motifnya sebenarnya beda. Kenyah sama Bahau tuh beda. Oh, yang ini kan Kenyah nih. Ya, Apa itu Bu Kenyah. yang ciri khas dari batik Dayak Kenyah tuh? Kalau Kenyah dia ada yang gambar kepala manusia, modena kayak gini. Nah, itu ya. oke. Gambar macan itu lebih ke Kenyah Binatang ya. ini, ada binatang ini. Ini Kenyah ini. Nih, Oh, iya iya iya. iya. mana gambar nih Ini. gambar kepalanya ya. Iya guys, nih Iya. kalau ini nih khas dari Dayak Kenyah ya, Ya, motifnya ya. motifnya. Itu gambar binatang. Ya, ini, itu Bu, ya. macan. Macan tuh. Ya, itu macan. Oke, ini khas Dayak Kenyah. Kalau Bahau tadi ya, apa? Bahau kita ndak ada sih ini yang motifnya Bahau ini. Ini tadi apa yang ini? Yang ini Kenyah. Ini Kenyah juga Iya, ini. juga ya. Ini Kenyah. Ya. Nah, walaupun nggak ada ciri khas yang apa tadi? Dia lebih ke itu ya. Kalau ke Bahau tuh lebih ke gunung-gunungan aja dia. Ya. Ke gunung-gunungan aja dia. Itu Ya. bukan ya, itu Kenyah juga ya? Ya, Kenyah juga itu. Oh, oke. Oh, Ya. belum ada berarti di sini Bu ya. Ya. Kalau yang ini Bu, yang rotan nih. Ini bisa dipakai sehari-hari kah atau sama seperti ini yang harus Nggak, kalau ini khusus? umum aja. Umum aja Iya, ya, bisa umum dipakai aja sehari-hari bisa ya. Itu tinggal anunya apa? Kuda itu. Iya. Kopi koboi maksudnya ya. Tinggal cari kudanya begitu. Oh, jadi kalau untuk yang manik-manik ini memang untuk special occasion begitu guys, Ya. tidak bisa di sembarangan gitu Bu Ya. ya. Tapi kalau misalkan orang biasa Bu, atau kepala suku begitu, misalkan ada pengecualian juga nggak sih Bu untuk orang-orang biasa? Dia bisa sih untuk orang biasa, cuman ya dipakainya untuk acara tertentu. Oh, cuman ya. pemakaiannya di acara tertentu Ya, aja. orang biasa tidak bisa. Tergantung siapa yang memakai. Iya, begitu nggak ya. tergantung. Oke. Di sana tuh juga banyak aksesoris ya, ada kalung, Iya. begitu pernak-pernik dan lain-lain. Atau rencana ibu ke depannya mungkin Oh, iya, mau rencana ibu bikin mau apa? jadi online Nah, rencana atau ibu, apa? rencana ibu ke depannya mungkin Saya Membuka tuh sih cabang kalau baru. yang online tuh lebih ini ya ribetnya gini. Mereka tuh kan karena mereka nggak paham ya, hanya menerotan kan kayak orang dari luar-luar tuh. Mereka lebih tanya, oh ini ukurannya berapa, ini berapa gitu. Jadi itu lebih ribet. Jadi saya tuh lebih layani ke yang sudah paham. Jadi mereka tuh order banyak atau mereka langsung ke toko gitu ya. Oke, Ibu Juwita, mungkin ini yang terakhir nih ya Ibu, Iya. pesan-pesan atau mungkin harapannya untuk kedepannya untuk usaha Ibu ini seperti apa Bu? Ya, untuk harapan saya ya mudahanlah untuk kerajinan ini bisa lebih maju lagi ya. Terus saya bisa buka cabang lagi di lain, di Amin. kota, di tempat IKN. daerah lain di IKN, Ya, betul. Ya, di IKN. harapannya begitu. Dan untuk pemerintah Kutai Barat, saya berterima kasih terutama Ibu Yayu, Ibu Yuyun selama ini sudah membantu ya promosi, ya promosi kita ke pusat. Jadi jualan kita lebih terkenal lagi, orang luas lebih tahu. Bentuk support dari Iya, pemerintah untuk iya, pelaku UMKM di iya, Kubar ini iya. Bu ya. Oke, terima kasih saya kasih. ucapkan buat Ibu Ya. Juwita sudah menerima kami jauh-jauh dari Samarinda untuk ngobrol nih Iya. ya tentang usaha Ibu Juwita begitu. Semoga juga usahanya seperti sesuai harapan tadi Bu ya, pengen Iya. dibuka di daerah lain di IKN. Di IKN, ya. Oke, kalau begitu saya pamit undur diri Bu ya. Teman-teman di rumah juga terima kasih sudah menyaksikan podcast Too Much. Sampai jumpa di lain episode. Bye.